Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Katlea Salma dengan NIM 22042103. Hari ini saya akan membedah atau memaparkan hasil dari laporan Project Based Learning kelompok saya, yaitu yang berjudul Analisis Realisasi RPJMD Kota Padang tahun 2025 sampai 2029. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apa sih maksud dari realisasi dalam judul ini? Nah, dalam studi kebijakan publik, realisasi sebenarnya memiliki makna yang sama dengan implementasi. Jadi, laporan ini bukan hanya melihat angka di atas kertas, tapi bagaimana visi besar pemerintah benar-benar dihidupkan atau diimplementasikan di lapangan. Kita bicara tentang bagaimana visi Padang Smart City dan Kota Sehat berbasis agama budaya diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Mari kita selami lebih dalam bagaimana proses implementasi ini berjalan di jantung perencanaan kota kita, yaitu Bapeda. Nah, sebagai leading sektor, Bapeda Kota Padang bukan sekedar instansi administrasi. Mereka adalah otak yang memastikan setiap program wali kota tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, di dalam laporan kelompok saya, kami menemukan bahwa Bapeda menggunakan mekanisme yang disebut cascading. Ini adalah teknik menurunkan visi misi besar ke dalam target-target kecil yang sangat spesifik di setiap dinas atau OPD. Nah, yang luar biasanya, Bapeda ini didukung oleh modal SDM yang kuat. Bayangkan, 84% pegawainya adalah PNS profesional dengan tingkat pendidikan yang mayoritas sudah sarjana dan pasca sarjana. Dengan kapasitas intelektual ini, implementasi RPJMD dirancang dengan sangat teknokratis, mulai dari penyusunan RKPD tahunan hingga monitoring triwulan yang ketat. Nah, ada dua program besar yang kelompok saya soroti di sini, yaitu yang pertama program perencanaan pengandalian dan program koordinasi sinkronisasi. Realisasi program ini memiliki target yang sangat berani, yaitu kita mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09% dan menargetkan penurunan kemiskinan hingga 3,37%. Bagaimana cara mencapainya? Nah, cara mencapainya yaitu melalui 9 program unggulan atau probul, yaitu seperti UMKM naik kelas yang menargetkan digitalisasi 5.000 UMKM dan jelajah Padang untuk meningkatkan okupansi hotel hingga 75%. Semua ini sudah diselaraskan dengan indikator global SDGs seperti pengurangan pengangguran dan pembangunan kota yang layak huni. Namun, namanya implementasi pasti ada tantangan nyata. Nah, dalam penelitian kelompok saya, kami menemukan bahwa realisasi ini masih terganjal masalah infrastruktur data. Infrastruktur IT yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan potensi ketidakakuratan evaluasi hingga 20%. Ini adalah hambatan teknis yang cukup serius. Selain itu, ada faktor beban kerja. Bayangkan, Bapeda hanya memiliki sekitar 15 analis untuk memantau 40 aktivasi program unggulan yang berbeda-beda. Ada juga dinamika politik dan resistensi dari beberapa OPD yang terkadang sulit menerima rekomendasi koreksi dari Bapeda. Tantangan-tantangan inilah yang kami analisis sebagai faktor slippage atau potensi keterlambatan yang harus segera dimitigasi oleh pemerintah. Baiklah, sebagai kesimpulan dari laporan PJBL kelompok saya ini, dapat saya simpulkan realisasi atau implementasi RPJMD Kota Padang 2025 sampai 2029 adalah sebuah kerja besar yang sangat strategis. Bapeda telah berhasil membangun fondasi yang kuat melalui sistem cascading dan reformasi birokrasi yang mendapat nilai amin secara nasional. Namun, keberhasilan akhir sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama yaitu integrasi data digital dan yang kedua sinergi antar lembaga. Tanpa data yang akurat dan kerjasama, tanpa ego sektoral, target ekonomi 7% yang akan kita capai dan kita raih tadi ini akan sulit diraih. Nah, melalui laporan ini, saya berharap kita semua sebagai akademisi maupun warga bisa terus mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi realisasi pembangunan yang mensejahterakan. Saya Katlea Salma, sekian hasil penelitian kelompok saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.